Halo teman, inilah dua peraturan pinjaman online yang akan dirubah pemerintah di tahun 2025 ini. Nah, berita ini saya dapatkan di web detik.com ya teman, yaitu Menko Hukum dan HAM Bapak Yusril Iza Mahendra mengatakan akan mengevaluasi dua peraturan pinjol yang sedang berlaku sekarang, dan itu sudah resmi ya teman. Nah, apa saja peraturannya? Yang pertama tentang besarnya bunga, yang kedua tentang tata cara penagihan. Nah, ini saya jelaskan nanti ya teman. Nah, Pak Yusril Iza Mahendra menegaskan pihaknya yaitu Kemenhukam dan OJK telah resmi memberikan izin kepada 97 pinjaman online untuk beroperasi di Indonesia. Dan selain dari 97 pinjaman online itu dinyatakan ilegal, tidak ada izinnya. Jadi teman-teman harus tahu tentang masalah ini. Jadi jika teman-teman sudah melakukan pinjaman online itu harus tahu dulu apakah pinjaman online itu legal atau ilegal. Nah, cara ngeceknya langsung di web resmi OJK, itu ada daftarnya teman, bisa cek sendiri di web resmi OJK. Dan selain dari pada 97 pinjaman online itu tidak perlu dibayarkan ya teman. Saya ulangi, tidak perlu dibayarkan. Kenapa? Karena itu masuk ke jajaran pinjaman online ilegal, itu sudah diburu negara karena indikasinya penipuan, jadi tidak perlu dibayarkan. Dan jangan pernah takut tentang masalah ini karena ya Kemenhukam sudah berbicara seperti ini, jadi kita dilindungi oleh negara, jangan pernah takut. Nah, Bapak Yusril Iza Mahendra juga mengatakan sekarang pemerintah fokus untuk melindungi data pribadi konsumen yang isunya sudah bocor kemana-mana, itu perlahan dibenahi oleh pemerintah. Jadi teman-teman harap lebih waspada karena ini isunya sangat banter sekali, jadi jangan pernah takut tentang masalah ini. Nah, lebih lanjut kita ke masalah pokoknya ya teman. Bapak Yusril Iza Mahendra menegaskan akan mengevaluasi dua peraturan. Yang pertama itu masalah besarnya bunga, yang kita tahu untuk besarnya bunga sekarang dari pinjaman online kan 0,1% sampai 0,3%, variatif setiap pinjol, beda bunga dendanya. Nah, ini dievaluasi oleh Bapak Yusril Iza Mahendra dan pemerintah karena menurut data yang beredar untuk Januari yang kemarin sampai sekarang ini pinjaman online itu banyak sekali yang melakukan ini dan rugi ya teman, karena ya bunga 0,1% sampai 0,3% ini sangat amat rendah sekali, dan banyak sekali pinjaman online yang collab dan tidak bisa untung ya teman, mereka rugi terus per bulannya. Jadi kalau pendanaan mereka tidak kuat, mungkin banyak sekali yang collab dan bangkrut karena ya bunga ini sangat kecil sekali. Tapi mereka mengakali si pinjaman online itu dengan menerapkan biaya-biaya siluman seperti biaya administrasi, biaya pencairan, pemotongan sana sini, ada banyak sekali biaya siluman yang mereka dapatkan untuk menambal jumlah bunganya sangat kecil sekali. Jadi mereka mau nggak mau menerapkan biaya-biaya siluman itu. Dan OJK sebagai lembaga keuangan juga tahu tentang masalah ini dan mulai mengevaluasi pinjaman-pinjaman online yang menerapkan hal-hal yang di luar peraturan OJK. Yang pertama. Untuk yang kedua tentang tata cara penagihan, ini sudah dijelaskan bahwa sekarang memang banyak sekali korban-korban penagihan pinjaman online, terutama developer yang berkata kasar dan penagihannya di luar dari nalar ya teman. Jadi mereka menagih secara anarkis, secara membabi buta seperti itu, dan ini akan menjadi evaluasi ke depan buat pemerintah dan OJK, terutama untuk memberikan aturan yang jelas tentang penagihan ini. Bagaimana sih harusnya developer bertindak, bagaimana sih harusnya developer menagih, itu harus jelas terlebih dahulu. SOP-nya tidak boleh mengawang-awang tapi harus jelas, karena banyak pinjaman online atau developer yang melanggar peraturan ini, dan harus ada aturan pasti. Developer itu tujuannya ke rumah itu ngapain, atau memperingatkan doang atau bagaimana, harus jelas ya teman. Itu akan dievaluasi Kemenhukam dan OJK ke depannya, dan kita harap semoga ada peraturan baru tentang masalah bunga dan tata cara pengadaan ini yang lebih bagus ke depannya, agar kita bisa lebih nyaman dan aman pinjam di aplikasi pinjaman online, dan ke depan semoga lebih baik lagi tentang ini. Nah, video singkat dari saya, bermanfaat, tetap semangat ke depan yang lebih baik.